Assalamualaikum, halo rekan-rekan sekalian. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana menyiapkan data dengan baik, saatnya kita membangun model mesin learning. Nama saya Herul Anam dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Jadi siklus dalam membangun model, pertama tadi ya kita perlu feature engineering ya, bagaimana kita merekayasa fitur ya, bagaimana kita merekayasa fiturnya ya. Fitur-fitur tadi, input-input tadi kalau masih teks ya diubah ke numerik begitu ya. Kemudian kalau nanti masih kategori ya, kategori angkanya diubah ke nanti ke kalau bisa ke angka 0 dan 1 ya. Nanti sebagaimana dalam latihan 103 ya. Itu fitur engineering ya. Bagaimana kita betul-betul menjadikan datanya itu tepat. Nah, nanti juga perlu kita kalau skalanya sangat jauh satu dengan yang lain nanti perlu normalisasi ya. Itu nanti pada saat kita regularisasi ya. Untuk sekarang mungkin tidak sampai di situ. Nah, setelah kita fitur-fitur tadi direkayasa, baru kita membuat model ya. Modelnya dibuat ya, dibangun ya, modelnya dibangun. Dibangun dengan data dengan cara kita menggunakan beberapa library seperti scikit-learn atau keras ya. Kemudian kita kasih di model ini pasangan data input dan output kalau kita menggunakan pasangan data input yaitu dalam bentuk fitur tadi dan juga target ya. Yang itu sifatnya label ya. Nah, ini pasangan data, ini input, target ini sebagai output yang dikehendaki, output yang diinginkan. Nah, ini yang dikasih pasangan. Nah, ini untuk kasus supervised ya, supervised learning ya. Sementara kita di sini kita belajar yang supervised learning ya. Nah, begitu nanti modelnya sudah dibangun, sudah diberi pasangan input data dan target, setelah itu diuji modelnya ya, diuji dengan beberapa ukuran atau disebut dengan metrik ya. Metrik ini ukuran-ukuran penilaian. Bagus apa tidak? Oh ternyata bagus, oke. Nggak bagus ya kita lakukan lagi. Gimana ini fiturnya? Mungkin kita atik lagi ya. Setelah itu kemudian kita coba lagi modelnya. Atau nanti anggap fiturnya sudah bagus, bisa jadi kita langsung ke sini modelnya yang kita otak-atik ya. Nanti ada namanya regularisasi atau ada nanti namanya optimasi ya. Optimasi ya. Jadi ada banyak nanti entah merubah jaringannya atau merubah parameter-parameternya ya, atau yang lainnya ya, parameter-parameter internal yang biasa disebut mungkin nanti ada namanya istilahnya hiperparameter karena banyaknya parameter disebut hiperparameter. Nah, ini siklus dari pengembangan mesin learning ya, ini siklusnya seperti ini. Kalau sudah dicoba nanti diuji lagi sesuai belum. Kalau sudah sesuai ya nanti ada kalau bisa jadi fiturnya diperbaiki, bisa juga ke sini ya, bisa juga ke sini, bisa jadi ke sini. Bisa jadi ke sini ditambahkan ya atau dilihat fiturnya atau oke sudah oke fiturnya, bisa jadi modelnya yang kita otak-atik. Ya. Kemudian kita uji setelah selesai, harus diuji terus. Itu diuji ya. Ini siklusnya ya, siklusnya. Nah, nanti kita akan menggunakan scikit-learn ini ya, kita untuk yang minggu ini ya, untuk yang machine learning biasa atau nanti kita menggunakan keras ya untuk yang deep learning ya. Oke, mungkin sedikit ya, sedikit gambaran ya. Salah satu hal umum dari membangun model adalah bahwa model nanti itu, jadi modelnya nanti kita latih dulu ya. Modelnya dilatih. Nah, setelah pintar, anggap aja begitu ya, dia dilatih jadi pintar. Setelah pintar, maka nanti dia dikasih gambar seperti ini, maka nanti dia bisa memprediksi, oh mana notebook, mana kacamata, mana laptop, mana kopi, mana iPhone. Dia bisa nanti membedakan.
Itu setelah apa? Setelah dilatih. Ya, ini dalam rangka model itu seperti itu tujuannya. Model dilatih, setelah dilatih disuruh memprediksi, ya. Nah, juga bisa jadi tidak ini kan memprediksi gambar ya. Bisa jadi dia meringkas ya, ada dokumen banyak ya. Ini dengan deep learning, maka dia bisa menjadi kesimpulan. Ya, deep learning bisa juga begitu. Bisa jadi ini contoh-contoh aplikasinya ya. Deep learning itu salah satunya bisa juga memprediksi teks setelahnya atau memprediksi lagu, bisa mengaransemen lagu juga bisa. Ya, tapi ini setelah apa? Setelah dilatih dulu ya. Ketemu apa namanya? Model. Nah, setelah itu diuji. Ya. Nah, nanti bagaimana melatih model? Nah, ini ada banyak ya yang kita bisa gunakan. Ini logistic regression untuk klasifikasi ya. Ini yang supervise, sekali lagi kita masih bekerja dengan supervise saja dulu ya. Untuk yang penting pemahaman dulu. Ini ada logistic regression untuk klasifikasi, ada decision tree, ada juga jaringan saraf tiruan. Seperti ini nanti kucing ya, ini juga nanti di kucing, ini bisa juga anjing, ini anjing. Ya. Tuh. Juga nanti atau model regresi. Kalau regresi ini diberi input, kumpulan data input ya. Nah, nanti tujuannya apa? Menghasilkan nilai numerik, memprediksi nilai numerik. Misal jika kita memiliki kumpulan data harga saham, pasar saham, kalau tugas klasifikasi, misalkan kita punya data harga saham gitu ya. Maka klasifikasi itu memprediksi apakah orang akan membeli atau menjual atau menahan. Jadi ada 3 kelompok. Itu klasifikasi. Tapi kalau regresi memprediksi harga pasar saham nantinya berapa harga saham. Jadi itu berarti ada nilai numerik yang diprediksikan. Jadi klasifikasi sama regresi kira-kira seperti itu ya untuk ya. Ya, untuk regresi nanti ada regresi linier, ada menggunakan support vector mesin ya, ada juga menggunakan jaringan saraf tiruan ya. Mungkin itu dulu. Setelah ini kita akan menceritakan bagaimana eh, data pelatihan, data-data itu diberikan kepada mesin learning. Ya, apakah semua data dimasukkan ke mesin learning atau seperti apa? Kita akan diskusikan pada video selanjutnya. Saya kira itu dulu terkait pendahuluan bagaimana siklus membangun model. Ya. Siklus membangun model itu seperti apa? Mulai dari fitur engineering, pembuatan fitting model, memastikan modelnya bagus, kemudian diuji hasilnya. Kalau orang bagus, nanti bisa jadi fitur-fiturnya ditambahkan atau dimodifikasi, atau modelnya yang di struktur modelnya dimodifikasi atau tambahkan lagi regularisasi, optimalisasinya diubah-ubah, parameternya diubah-ubah. Setelah itu dicek lagi, difitting lagi, kemudian diuji lagi. Itu kira-kira bahasanya. Nanti kan bagaimana kita eh, me, 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 membagi data untuk keperluan fitting model. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.